Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Pengantar ekonomi makro Islam yaitu ilmu awal dari ilmu ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi makro Islam. Terus yang kedua yaitu sejarah kebijakan ekonomi makro Islam. Yang ketiga yaitu teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ilmu ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam. Perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi konvensional. Dan selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional yaitu membahas mengenai kegiatan kelompok pemerintahan atau government. Dan kedua yaitu kegiatan kelompok negara-negara lain atau ekspor impor. Dan selanjutnya yaitu kegiatan kelompok lembaga keuangan. Dan sedangkan fikih ekonomi makro Islam yaitu membahas mengenai fikih riba dan fikih zakat. Dan yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu dari kebijakan ekonomi makro Islam pada masa Rasulullah, dan kebijakan ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Rasulullah SAW, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah SAW sangat besar, di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu, baik dari kelompok internal maupun eksternal. Dalam internal, Rasulullah SAW harus menyelesaikan masalah bagaimana menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Makkah ke Madinah. Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul bisa mengimbangi rongrongan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Rasulullah SAW dapat mengatasi semua permasalahannya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan masyarakat muslim dan pembentukan warga negara Islam oleh Rasulullah SAW pasca hijrah. Dan yang kedua yaitu kebijakan ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, tampuk kepemimpinan pemerintah negara dan keagamaan diserahkan kepada 4 sahabat pilihan, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terus masa Umar bin Khattab, terus masa Utsman bin Affan, terus pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham tiap hari, ditambah daging domba dan pakaian biasa karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan
Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya untuk negara. Beliau sangat akurat dalam perhitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pembagiannya sama rata antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu maupun belakangan, pria maupun wanita. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah yang pertama, yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengolah dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat petanggung jawab Baitul Mal. Dan yang keempat, menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. Dan yang terakhir, Abu Bakar adalah seseorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami. Kalau boleh dikatakan, pemerintah Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagai kekayaan orang-orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi strategi yang dipakai adalah cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintah, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu dengan negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Yang kedua yaitu memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang ketiga yaitu negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Yang kedua, unsur kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dari pertanian termasuk buah-buahan, sedekah untuk non-muslim, koin, klasifikasi pendapatan negara, yang terakhir pengeluaran. Yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan. Selama Khalifah beliau dalam sejarah pada awal pemerintahannya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, tetapi ketika menemukan pendahuluannya yang terbukti ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya, yaitu dari Umar atau Abu Bakar, yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam, pemasukan negara dari zakat, jizyah dan juga rampasan perang semakin besar. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Karman dan Sistan ditaklukkan untuk penataan baru. Kebijakan Umar bin Khattab diikuti tidak lama kemudian. Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut dilakukan. Lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan
beliau diantaranya yaitu pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Yang D, yang terakhir, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya. Antara lain yaitu memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman bin Affan, membagikan tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan tunjangan kepada muslim berupa tunjangan yang diambil Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindah pusat pemerintah ke Kufah dari Madinah. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik Aster bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi dalam keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa hakim, abdi hukum, pengairan, pegawai administrasi, dan pengadaan bendahara. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukannya selama 6 tahun kepemimpinan adalah pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang C, yang ketiga adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang yang D atau yang terakhir dan hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau. Yang selanjutnya yaitu teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Tujuan instruksional adalah memahami tentang dasar dalam ilmu ekonomi makro dalam perspektif ekonomi Islam, antaranya yaitu teori konsumsi, teori tabungan, dan teori investasi. Yang pertama yaitu teori konsumsi. Dalam teori konsumsi ini yang dipelajari adalah aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Keynes mengemukakan beberapa hipotesisnya, antara lain yaitu konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yakni pendapatan siap pakai atau disposable income atau disingkat YD. Hubungan kedua variabel tersebut dalam persamaan fungsinya yaitu C sama dengan FYD. Yang kedua, jika pendapatan naik maka konsumsi juga naik, namun perubahan konsumsi lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Yang ketiga, kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC turun. Apabila digambarkan, fungsi konsumsi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua yaitu konsep konsumsi dalam Islam. Perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan dari saya. Apabila kurang jelas atau kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.